Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Panggung side event KTT ASEAN di Labuan Bajo terbakar. Tanda-tanda apa? Saudara-saudara, kemarin 4 Mei 2023 ya di siang hari terjadi kebakaran di salah satu panggung side event KTT ASEAN ya di Labuan Bajo. Berita ini menyebar kemana-mana dan sampai hari ini juga masih menjadi pergunjingan banyak kalangan. Memang wajar kalau ini dipergunjingkan karena sudah sangat dekat berkaitan dengan terselenggaranya event ASEAN Summit Meeting atau KTT ASEAN yang ke-42 yang akan diselenggarakan di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Ya, ini agenda internasional. Karena itu, apapun yang terjadi di sekitar, di seputaran agenda ini pasti akan viral dan akan mengundang pembicaraan pergunjingan banyak kalangan. Lalu apa penyebabnya? Ya, dari media-media yang saya baca, ya, Kepala Kantor Syah Bandar Otoritas Pelabuhan Manggarai Barat menjelaskan ya bahwa kebakaran itu dipicu oleh percikan las, ya. Jadi sedang dilangsungkan eh, proses las di situ, lalu percikan api itu yang menimbulkan kebakaran panggung, ya. Dan itu sudah dibenarkan juga oleh pihak event organizer BUMN yang memang eh, ditugaskan untuk mengerjakan panggung itu. Itu penyebabnya. Jadi tidak ada penyebab lain. Bukan karena sabotase, bukan karena disengaja, bukan karena memang eh, terjadi begitu saja, tidak. Penyebabnya tunggal, ya, percikan api dari alat las. Ya, saya membaca dan saya juga mendengar ya ada berbagai apa namanya prediksi, berbagai ulasan. Ada yang menyatakan kepada saya, Pak, itu tanda-tanda tidak baik. Ya memang kita selalu melihat dari perspektif yang negatif ya, atau sentimen negatif. Kalau terjadi sesuatu, cenderung melihat dari sentimen negatif. Itu tanda-tanda tidak baik. Tanda-tanda apa? Ya, kebakaran itu ya ini memang bisa saja terjadi kalau para pekerja tidak berhati-hati dalam melakukan pekerjaan mereka di panggung. Dan eh, itu sudah dijelaskan ya oleh pihak terkait. Karena itu menurut saya ini bukan tanda-tanda tidak baik, ya. Ini bagi saya adalah tanda-tanda baik. Mengapa? Yang pertama, karena kejadian ini terjadi justru bukan di saat momentum KTT itu berlangsung. Artinya, dalam persiapan menuju ke hari H, lalu timbul kejadian ini, ya, ini menjadi catatan juga bagi para penyelenggara untuk lebih berhati-hati, untuk lebih mempersiapkan segala hal dengan baik, dengan cermat, dan tentu zero accident. Tidak boleh ada kejadian, tidak boleh ada tragedi, tidak boleh ada kecelakaan menjelang KTT ASEAN di Labuan Bajo. Karena itu, dengan kejadian terbakarnya panggung side event ini tentu memberikan dorongan ya, memberikan cambuk yang luar biasa kepada para penyelenggara, kepada panitia untuk semakin mempersiapkan segala hal itu dengan cermat, dengan baik, dengan benar, ya, sesuai prosedur yang berlaku dan teliti seperti itu. Jadi ini hal positif yang bisa kita petik dari momentum ini. Yang kedua, ini bukan tanda-tanda tidak baik, ya. Ini bukan tanda-tanda tidak baik. Ini sesuatu yang bisa saja terjadi. Yang namanya opus manuale, kerja tangan, tentu bisa saja berisiko seperti itu. Tetapi bukan tanda-tanda tidak baik. Karena saya yakin ya, semua orang NTT, semua orang di Indonesia ini mendoakan ya kepada yang kuasa, ya kita berharap juga
semesta ini, ya, para leluhur, untuk mendukung, mendoakan agar kita bisa menyelenggarakan KTT ASEAN yang ke-42 di Labuan Bajo ini dengan sukses, ya, dengan penuh sukacita, memberikan kegembiraan bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Tentunya bagi kita di Nusa Tenggara Timur. Karena itu, ini bukan tanda-tanda tidak baik. Ini adalah tanda-tanda yang baik untuk kita maknai secara positif. Dan tidak ada yang namanya sabotase, ya, hal-hal yang negatif lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan KTT ASEAN di Labuan Bajo. Karena kita sangat percaya, ya, bahwa aparat negara kita, ya, TNI dan Polri sudah siap mengamankan pelaksanaan KTT ASEAN di Labuan Bajo. Sudah digelar pasukan, sudah cek ke lokasi, ya, sudah melakukan koordinasi dengan berbagai elemen, dan TNI Polri memastikan bahwa pelaksanaan KTT ASEAN ini akan berlangsung dengan aman, dengan tertib, dan menjamin keamanan bagi para delegasi, ya, para tamu dari negara-negara lain yang datang ke Indonesia. Karena itu tidak perlu kita berprasangka yang buruk, ya. Tidak perlu kita menduga-duga hal yang aneh-aneh. Kebakaran itu hanya terjadi karena percikan dari alat las. Jadi bukan karena lain-lain. Bukan karena kutukan leluhur, atau bukan karena ada yang mau sabotase. Tidak. Dan itu sudah dibenahi, panggungnya sudah dibenahi, ya, tentu dalam waktu dekat ini sudah siap untuk pelaksanaan event KTT ASEAN di Labuan Bajo. Karena itu, saya selaku warga Nusa Tenggara Timur, ya, anak muda dari Flores, saya Isidorus Lili Jawa, ya, mengajak semua elemen, semua masyarakat di Nusa Tenggara Timur, mari kita tatap Labuan Bajo. Mari kita dukung, ya, kita doakan agar pelaksanaan KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo ini berlangsung dengan aman, lancar, sukses, tertib, dan membawa sukacita bagi seluruh masyarakat Indonesia, teristimewa masyarakat Nusa Tenggara Timur dan masyarakat Flores, yang tentu akan mendapatkan banyak manfaat dari hadirnya KTT ASEAN ke-42 ini. Kepada semua pihak yang sedang mempersiapkannya, selamat bekerja, ya. Ingat, zero accident, ya. Safety the first, dan jangan lupa selalu memohon petunjuk dan berkat dari Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Salam sehat dan Tuhan memberkati.